Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja masuk ke modul pertama, kegiatan belajar pertama dari modul 5, di mana kita akan membahas tentang bagaimana berpikir kritis, analisis, dan sintesis dalam menulis karya ilmiah. Saya kira untuk mengawali kegiatan belajar satu ini, kita perlu mengingat slogan, ya, slogan ini disampaikan untuk Julius Caesar, yaitu he read, he write, and he teach, atau dia membaca, dia menulis, dan dia mengajar. Artinya apa? He read. He read ini keterampilan menulis, di mana hal ini erat kaitannya dengan keluasan dan kedalaman kita dalam membaca materi apa saja yang akan kita tulis. Mungkin kalau zaman dulu orang bertapa di gunung atau tempat sunyi untuk mencari inspirasi begitu ya. Tetapi di sini ada banyak sekali media untuk kita membaca. Ada perpustakaan, ada situs-situs internet, di mana di situ semua informasi tersedia. Jadi sebenarnya kita sudah sangat dimudahkan dengan teknologi dan tidak ada lagi kendala yang membuat kita jadi sulit untuk membaca begitu. Kemudian he write itu bagaimana dia menulis. Nah, zaman dulu dari hasil pertapaan begitu, orang akan mendapat kesaktian, kedidayaan gitu ya, dan mereka bisa mengaktualisasikannya itu. Tetapi zaman sekarang menulis adalah suatu media aktualisasi dari hasil sintesis terhadap apa yang sudah dia baca gitu ya. Menulis akan membuat kita lebih kaya, dalam arti apa? Kita mungkin membaca banyak tulisan-tulisan dari para autor. Nah, dari beberapa tulisan yang kita baca, tentu kita mampu mensintesisnya, meramunya sendiri, sehingga kemudian menjadi suatu ide original kita berdasarkan hasil kita membaca itu. Kalau kita membaca, kita akan banyak pengetahuan, kita akan kaya. Tapi tanpa membaca, tentu apa yang menjadi ide kita itu ya hanya sebatas itu saja gitu. Hanya sebatas yang kita tahu saat ini. Tapi dengan membaca tentu saja pengetahuan kita akan makin kaya dan kualitas dari tulisan kita tentu akan makin bagus begitu. Kemudian yang ketiga adalah he teach. Nah, he teach itu artinya dengan mengajar pengetahuan yang kita peroleh lewat bacaan dan kemudian kita kristalkan menjadi sebuah tulisan akan menjadi semakin kaya. Karena apa, nanti di situ juga kita tentunya akan ada lagi dapat banyak masukan dan sebagainya. Dan interaksi antara tulisan kita dengan pembaca itu saja sudah mampu membuat pengetahuan akan makin terkaji, akan makin kaya lagi begitu. Apalagi kemudian jika nanti terjadi suatu komunikasi atau suatu proses pembelajaran yang sekarang bisa kita lakukan baik melalui tatap muka maupun dalam pembelajaran jarak jauh. Artinya tidak ada lagi kendala yang akan membuat itu menjadi suatu penghalang begitu. Nah, di sini terkait dengan berpikir kritis ataupun reflektif tentang hakikat proses menulis. Di sini ada 6 hal yang bisa kita tarik dari topik ini, di mana yang pertama adalah terkait dengan landasan keilmuan bagi refleksi yang kita lakukan, di mana karakteristik suatu karya ilmiah itu ada 3, logos, pathos, dan ethos. Nah, ethos ini terkait dengan karakter, intelijensi, dan niat baik yang dipersepsikan dari seorang pembicara atau penulis. Kemudian logos ini terkait dengan bukti logis ataupun penggunaan argumen dan bukti dalam sebuah pidato ataupun sebuah tulisan. Jadi di sini kita dituntut pada saat menulis itu bukan hanya sekedar nulis, tetapi harus ada argumen, ada bukti. Dan biasanya bukti ini dalam bentuk data-data hasil penelitian. Kemudian pathos. Pathos ini adalah bukti emosional atau emosi yang dimunculkan dari para anggota halayak. Nah, secara lebih jelas mungkin Bapak Ibu bisa lihat di tabel berikut apa bedanya logos, pathos, dan
etos. Nah, ini adalah cara berpikir, karakteristik tulisan yang dihasilkan, dan pengaruh yang diharapkan dari ketiga karakteristik karya ilmiah tadi. Di mana untuk logos misalnya, di sini kita dituntut untuk berpikir logis, sistematis, dan objektif, begitu. Kemudian untuk etos, dari sisi etos, selain karya tulis itu harus bersifat tadi logis, sistematis, dan objektif, sebuah karya tulis juga harus kritis, reflektif, dan komprehensif. Gitu. Kemudian karakteristik tulisan. Dari aspek logos, maka bahasa yang digunakan biasanya adalah bahasa teoritis, abstrak, faktual, kemudian menggunakan data statistik, dia definitif, kemudian pandangan ataupun tulisan yang diusulkan itu berbasis informasi dan wawasan yang luas, gitu ya. Ada analogi historis bisa jadi, ataupun berbasis kutipan dari ahli ataupun otoritas yang terkait. Nah, di sini ini juga yang harus saya garis bawahi, bahwa pada saat kita mengutip pendapat orang, itu kita harus membuat sitasi. Ya, sitasinya jangan lupa. Misalnya kita mengutip tulisan Hartono yang ditulis pada tahun 2015. Maka pada saat kita mengutip pendapatnya atau tulisan dia, maka kita harus kutip dalam sebuah karya tulis Hartono 2016. Kemudian nanti di daftar pustaka di belakang juga kita harus tuliskan secara lengkap tentang tulisan yang kita kutip tersebut. Kemudian dari aspek patos, jadi bahasa bagaimanapun juga tetap harus komunikatif. Walaupun teoritis, dia harus komunikatif. Karena apa? Kalau tidak komunikatif, maka akan sulit pula diterima begitu. Kemudian bahasanya juga harus hidup. Kalau nggak hidup, tulisan menjadi sesuatu yang sangat membosankan. Orang tidak akan tertarik juga untuk membacanya. Kemudian kaya emosi dan makna konotatif, gitu, itu biasanya muncul dari pandangan atau hasil sintesis dari si penulis. Kemudian dia juga figuratif, artinya apa? Dapat memberi makna luas dan mendalam. Itu dari aspek patos. Kemudian dari aspek etos, suatu karya tulis harus bisa menggunakan bahasa yang dipahami pembaca. Ini penting karena apa? Kalau bahasanya adalah bahasa yang hanya bisa dipahami kita, artinya informasi yang kita sampaikan tidak akan sampai ke pembaca, tidak bisa seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat ada tulisan karya ilmiah yang populer, ada yang berdasarkan jurnal. Nah, itu yang mana bahasanya tentu akan kita sesuaikan. Kemudian juga bahasa harus sopan, terbuka, dan benar. Selain benar, dia juga baik dalam hal apa? Tata bahasa, tulisan, kosakata, dan juga ejaannya. Jadi suatu karya ilmiah harus memenuhi 3 aspek itu tadi, logos, patos, dan etos gitu. Kemudian pengaruh yang diharapkan. Suatu karya tulis ilmiah dari aspek logos, maka dia diharapkan mampu menimbulkan respon rasional atau logik dan kognitif. Kemudian dari aspek patos, dia harus mampu menimbulkan respon emosional. Misalnya, katakanlah kita menulis tentang pentingnya mengurangi pencemaran sampah plastik, misalnya seperti itu. Maka dari situ tulisan kita harus menyajikan fakta-fakta bahwa misalnya sampah kita volumenya berapa, masuk ke sungai, masuk ke laut seberapa besar. Kemudian dampak negatif apa yang ditimbulkan dari sampah plastik tersebut. Misalnya dari aspek estetika sudah jelas itu tidak bagus. Kemudian berapa banyak biota air yang kemudian menjadi terganggu akibat pencemaran limbah tersebut. Misalnya, dan Bapak Ibu tahu bahwa Indonesia saat ini diklaim menjadi penyumbang sampah plastik terbesar nomor 2 di dunia setelah Cina. Ini memalukan sekali. Nah, misalnya kita sedang menulis tentang pencemaran sampah plastik nih, maka mestinya tulisan itu harapannya bisa menimbulkan respon emosional dari pembaca bahwa ternyata kita seperti ini kondisinya dan orang akan menganggap Indonesia seperti apa. Maka menimbulkan suatu respon kesadaran dalam hari ini orang-orang atau pembaca untuk ikut
ikut berupaya membantu pemerintah mengurangi sampah plastik. Dengan cara apa? Nah, nanti ada dalam satu tulisan yang namanya rekomendasi. Biasanya itu terkait dengan kesimpulan. Jadi tulisan kita kesimpulannya apa, rekomendasinya apa. Misalnya, kurangilah sampah plastik dengan cara menggunakan tas belanja yang apa bisa dipakai berulang kali. Jadi pada saat Bapak Ibu nih belanja ke Rita misalnya, jangan datang ke sana nggak bawa apa-apa gitu. Jadi harus pakai plastik dari sana gitu kan. Bapak Ibu bisa menggunakan tas belanja dari rumah. Boleh bahannya plastik, kita tidak sama sekali bukannya melarang menggunakan plastik, tetapi apa? Mengurangi gitu ya. Bawalah tas belanja, apapun bahannya, yang bisa dipakai berulang kali, mungkin 10 kali, 20 kali, 30 kali. Itu sudah akan sangat membantu untuk mengurangi sampah plastik. Nah, itu mestinya terstate dalam tulisan kita, rekomendasi kita, bahwa hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah plastik adalah 1, 2, 3 gitu. Nah, seperti itu menimbulkan respon emosional. Jadi orang pembaca juga akan tergerak untuk mencoba berbuat yang benar begitu ya, yang sesuai dengan apa yang kita tulis, yang mendukung begitu. Nah, kemudian dari aspek etos, di situ juga pengaruh yang diharapkan adalah kita memperhatikan kompetensi dan reliabilitas dari penulis. Kemudian juga menghargai gagasan dan nilai-nilai yang dianut oleh pembaca. Itu penting karena apa? Bagaimanapun pembaca mereka sudah punya basic pengetahuan atau latar belakang background yang berbeda-beda. Jadi di situ juga kita harus memperhatikan hal tersebut dalam menulis suatu karya ilmiah. Nah, yang kedua terkait dengan berpikir kritis ataupun reflektif tentang hakikat proses menulis. Jadi kita harus sadari bahwa revisi sebuah tulisan adalah hal yang sangat wajar gitu ya. Pertama menulis, kita baca lagi masih kurang bagus, kita perbaiki. Kedua, kita pikir sudah bagus, tapi ternyata pada saat dibaca orang lain atau dosen kita ternyata masih ada juga revisi. Itu adalah hal yang wajar. Karena apa? Sebuah tulisan yang bagus pasti membutuhkan suatu proses. Nah, hal yang bisa ditarik dari hal ini adalah yang pertama, Bapak Ibu mesti rajin. Rajin dalam arti apa? Tidak segan untuk menulis. Dan juga tuliskan apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu sekalian. Idenya apa? Tuliskan. Kadang-kadang kalau kita tidak langsung menuliskan, kita akan lupa. Nah, di situ penting untuk selalu menuliskan apa yang ada dalam pikiran kita gitu. Suatu saat itu pasti akan terpakai. Kemudian saat ada revisi, baru kita sadar, oh iya, berarti pada bagian ini harus disempurnakan, bagian ini harus diperkaya lagi. Nah, konsentrasikan itu, kemudian sempurnakan tulisan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga adalah bagaimana sebuah tulisan harus juga mengacu pada konsep kritis, komprehensif, dan reflektif. Ya. Di sini kritis itu adalah suatu cara berpikir yang tidak hanya peduli pada kualitas dan keberadaan karya ilmiah yang dihasilkan, tetapi dia juga peduli baik pada penerimaan dan dampaknya bagi pembaca maupun pada keberadaan kita seutuhnya. Kritis, komprehensif, dan reflektif. Nah, sebagai suatu karakteristik etos, dia bukan satu-satunya kriteria dari suatu karya tulis ilmiah. Jadi, karya tulis ilmiah masih tetap harus menerapkan unsur berpikir logis, sistematif, objektif sebagai suatu kriteria logos dan patos. Ya. Tadi seperti sudah disampaikan sebelumnya, jadi memang harus memenuhi 3 kriteria tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu kritis, analisis, dan sintesis dalam menulis suatu karya ilmiah. Sintesis ini artinya bahwa apa yang kita tulis ya secara substansif itu merupakan hasil. Nah, sintesis itu apa ya, semacam
saripati dari berbagai tulisan yang kita baca, kemudian disintesis. Misalnya Bapak Ibu membaca 10 jurnal. Dari 10 jurnal itu dengan topik yang sama, tetapi dengan 10 penulis yang berbeda, tentu mereka semua kan punya opini atau pendapat masing-masing ya, kesimpulan masing-masing. Dari situ Bapak Ibu bisa mengambil saripati dari masing-masing tulisan, pada akhirnya kemudian mengkompilasikannya menjadi satu sintesis pemikiran dari Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Jadi analisis ini merupakan kemampuan untuk mengklasifikasikan materi menjadi bagian-bagian, melacaknya, kemudian mengidentifikasikan hubungan dari masing-masing bagian tersebut, dan bagaimana kemudian bagian itu menjadi suatu hasil yang komprehensif. Nah, di sini indikator analisis adalah kemampuan untuk mengerangkakan sebuah ide, mengidentifikasi argumen atau informasi, kemudian merinci bagian, melacak hubungan, dan melacak bagaimana hubungan tersebut terbentuk. Kemudian sintesis juga merupakan kemampuan untuk menyatukan bagian-bagian untuk membentuk sesuatu yang baru, di mana indikatornya adalah tadi menggunakan pengetahuan atau ide lama menjadi hal baru, mengkombinasikan ide-ide menjadi hal baru, dan menggunakan pengetahuan pada konteks baru atau berbeda. Berikutnya terkait dengan aspek logos, patos, dan etos yang sudah saya sampaikan di awal. Di sini saya garis bawahi lagi bahwa aspek logos ini berkaitan dengan pola pikir yang logik. Gitu ya. Jadi seorang penulis itu harus mampu berpikir logik, di mana penulis juga harus menyampaikan pikiran-pikirannya secara logis sesuai dengan masalah yang terjadi, dan kemudian dibahas, diuraikan secara rinci dan tuntas dengan solusi. Logis itu masuk akal. Kemudian ketika kita mampu mengidentifikasi masalahnya dan sebagainya, maka kita juga harus mampu memberikan solusi, minimal alternatif solusi, ada yang kita tawarkan begitu. Jadi tulisan kita bukan hanya mensintesis dari tulisan orang lain, tapi juga kita mampu memberikan alternatif solusi. Nah, di sini kita harus menghindari menulis tentang sesuatu yang di luar kemampuan atau di luar bidang kita. Karena apa? Kalau kita memaksakan diri menulis di luar bidang kita, maka hasilnya akan tidak bagus ya, pasti dangkal gitu. Tulislah sesuai dengan bidang kemampuan kita, sehingga kita pun dari situ bisa banyak belajar, semakin dalam, dan ilmu kita juga akan tentunya bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Nah, di sini aspek logos itu memerlukan suatu pelatihan, pengalaman, jam terbang begitu ya. Semakin banyak nulis ya kita akan semakin terbiasa. Tulisan kita akan juga semakin bagus, kita juga akan semakin mampu berpikir yang logik begitu. Ini jam terbang hubungannya ya, semakin sering ya semakin bagus. Nah, di sini jangan lupa bahwa kita tetap harus berpikir sistematis dan disertai dengan bukti dan atau data. Jadi kita nggak bisa menulis tapi tanpa punya data begitu ya. Dalam tulisan ilmiah nggak boleh seperti itu. Data ini menjadi suatu penting sebagai bukti. Jadi kita ngomong itu ya ada datanya begitu. Kemudian aspek etos ini terkait dengan atribut pribadi seperti yang saya sampaikan di awal. Dan yang patos ini terkait dengan pemahaman terhadap publik ataupun pendengar ataupun pembaca gitu ya. Nah, jika 3 aspek ini terpenuhi, maka saya yakin bahwa tulisan itu akan mampu memberikan dampak terhadap perubahan perilaku dari pembaca. Nah, keenam ini yang juga jangan pernah Bapak Ibu lupakan, yaitu terkait dengan format penulisan karya ilmiah. Di sini kita harus memperhatikan jenis karya ilmiah yang akan kita tulis. Format sebuah makalah, hasil penelitian, makalah non-penelitian, skripsi, disertasi, tesis, itu buku. Tentu kan masing-masing punya style sendiri-sendiri, berbeda. Bahkan juga mungkin masing-masing penerbit buku ataupun jurnal ilmiah juga mempunyai style yang berbeda. Nah, itu yang juga harus kita ikuti. Dan meskipun itu berbeda, pasti tetap memenuhi kaidah penulisan karya ilmiah. Ya.
Nah, ini adalah salah satu contoh dari format penulisan karya tulis ilmiah, di mana ini saya ambil dari websitenya UT sendiri. Ya, ini adalah ketentuan umum publikasi karya ilmiah di jurnal online-nya UT. Ya, yang pertama, mestinya dia adalah merupakan ringkasan dari laporan PKP. Kemudian yang kedua, artikel ini merupakan karya asli, bukan plagiat, dan belum pernah diterbitkan pada media lain. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sangat terkait dengan format tadi, bahwa artikel dituliskan dengan bahasa Indonesia dengan spesifikasi sebagai berikut. Ukuran kertasnya A4, diketik dengan 1,5 spasi, dengan jumlah halaman maksimal 30 halaman dalam satu file. Ya. Kemudian nomor halaman diletakkan di pinggir kanan halaman. Kemudian software, manuskrip direkam dalam bentuk dokumen atau docx ya, atau RTF ataupun OTD, itu ekstensinya. Kemudian tabel, jika kita menampilkan satu tabel misalnya, dia harus dibuat langsung dalam word processor atau tabel standar, jadi bukan merupakan konversi dari program Excel atau yang lainnya. Kemudian setiap artikel disertai dengan abstrak dalam bahasa Indonesia dengan ketentuan maksimal 200 kata dengan 3 kata kunci dan diketik 1 spasi. Ini untuk bagian abstrak. Nanti masing-masing jurnal juga punya ketentuan masing-masing, tapi kurang lebih ya seperti ini ya. Nah, ini adalah jurnal pendidikan punya UT ya. Jadi jurnal ini di sini kita bisa lihat keterangannya biannual journal, artinya dia publish twice each calendar year, jadi dia dipublikasikan 2 kali selama tahun kalender. Kemudian dia juga bersifat open access atau terbuka, jadi gratis, ini kita bisa mengakses isinya tanpa harus bayar. Kemudian dia, nah kalau kita lihat di sini, JP Publish Research Article in the Field of Education. Berarti di situ jurnal ini hanya mempublikasikan tulisan-tulisan terkait dengan pendidikan, gitu ya. Jadi ini yang namanya scope atau fokus dari jurnal tersebut. Di luar topik itu ya dia tidak akan menerbitkannya. Kemudian the topic could be in curriculum, teaching, learning, evaluation, quality education, management, and education technology. Jadi topiknya itu harus dalam bentuk suatu kurikulum ataupun pengalaman mengajar, evaluasi, kemudian kualitas pendidikan, manajemen, dan teknologi yang dipakai dalam pendidikan. Itu. Kemudian, nah kita lihat. Nah, kalau saya masuk ke webnya seperti ini ya Bapak Ibu, tampilannya. Dan, nah ini ada ketentuan yang lebih rinci mengenai format yang harus diikuti oleh penulis. Di sini Bapak Ibu lihat pada sisi sebelah kanan bawah, itu yang ada kotaknya, saya kasih kotak itu. Di situ ada yang tulisan author guideline atau panduan buat penulis ya. Jadi di situ sudah ada panduan yang lebih rinci lagi yang harus diikuti oleh penulis pada saat ingin mengirim tulisan ke jurnal pendidikan yang punya UT ini. Gitu. Nah, kalau saya buka isinya di sini author guideline ya. Ini di sini sudah lengkap sekali bahwa nah ini ketentuannya sudah ada seperti tadi. Kalau Bapak Ibu di author's guide paragraf kedua di situ dituliskan the manuscript has never been published in other media atau journal type in one space on A4 paper using typeface Arial Nero font size 12. Nah, jadi manuskripnya atau makalahnya itu harus betul-betul original dan belum pernah dipublikasikan di jurnal yang lain, ditulis 1 spasi pada kertas ukuran A4 menggunakan, nah ini hurufnya Arial Nero, ya, yang dipakai jenis huruf Arial Nero dengan ukuran 12. Kemudian the author needs to submit the article to the journal system. Jadi si jurnal itu dia sudah menggunakan sistem OJS ya. Jadi jurnal system kita tidak mengirim
makalah melalui email, tetapi langsung masuk ke sistem dari jurnal tersebut. Kemudian, please register in the registration window, login, and upload the article via a submission window on the education journal website using the step and information requested. Jadi kita harus registrasi dulu, di situ ada kolom registrasi ya. Kemudian kita setelah registrasi login, masuk ya. Kemudian kita akan mengupload makalah kita atau paper kita melalui sistem submission di situ. Tinggal upload saja. Kemudian di situ sudah ada panduan untuk menguploadnya dan hal-hal yang harus kita ikuti. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian lihat di pojok kanan bawah ada tulisan template ya. Template jurnal. Itu adalah suatu contoh tulisan lah ya, harus mengikuti format yang seperti itu. Nah, berikutnya artikel manuskrip must meet the following condition. Jadi manuskrip dari artikel kita itu harus sesuai dengan kondisi berikut. Judul, title, use at most 15 words to describe the main issue of the article, written in bahasa Indonesia. Jadi judul itu nggak boleh lebih dari 15 kata untuk menggambarkan isi dari tulisan kita, topiknya ya. Kemudian ditulis dalam bahasa Indonesia. Yang berikutnya, author information. Jadi ini adalah informasi dari penulis, harus ditaruh di mana begitu. Under the title, write the name of the author, email address of the author, and the institution of the author. Jadi di bawah judul itu tulislah nama kita, alamat email kita, kemudian juga institusinya, kita berasal dari mana. Kemudian abstract, a maximum of 150 word. Jadi abstrak ini 150 kata, ditulis dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Ya, kemudian keyword atau kata kunci. Jadi kita juga harus menyediakan kata kunci yang bisa menggambarkan tentang tulisan kita ya. Jadi gunakan kata kunci yang mampu mendeskripsikan apa yang ada dalam tulisan kita. Artinya apa? Maksudnya kalau orang mencari dengan kata kunci, kita kalau mencari di Google itu kan pakai kata kunci nggih, Bapak Ibu. Misalnya kita mencari metode pembelajaran, maka kita ketik di Google-nya itu kan metode pembelajaran. Itu kata kunci. Nah, harapannya dengan menyediakan kata kunci dalam tulisan kita, pada saat orang mengetik kata itu, maka akan jatuh ke tulisan kita. Jadi tulisan kita kebaca sama orang begitu. Itu ya. Kemudian ini adalah berikutnya terkait dengan introduction atau pendahuluan, metodologi, begitu, struktur dari sebuah tulisan. Nah, ini contohnya. Tadi kalau Bapak Ibu melihat banyak sekali panduannya ya, strukturnya. Nah, ini saya langsung ambilkan contohnya dari jurnal yang sudah publish atau terpublikasikan di jurnal pendidikannya UT. Ini paper terakhir kalau nggak salah. Di sini Bapak Ibu bisa lihat judul, ada judul. Dukungan sosial teman sebaya terhadap perilaku bullying, ya, bully, ya, pembulian begitu ya, Bapak Ibu, itu pembulian ya, lagi marak sekali kan, pembulian, mengejek semacam itulah ya. Nah ini seperti yang tadi sudah dituliskan sesuai dengan panduan ya, ada nama penulis di sini, Wahyu Bagja Sulfemi dan Okti Yasita, ada 1, 2. Nah 1, 2 itu merefleksikan apa? Asal instansi, tadi seperti yang diminta ya, asal instansinya mana. Kemudian juga harus ada alamat email. Fungsinya apa? Pada saat pembaca tertarik dengan tulisan kita, dia bisa melakukan diskusi lebih lanjut dengan kita melalui email yang kita sediakan. Nah, pada bagian atas tulisan, yang paling atas adalah abstrak. Nah, ini yang saya kotaki ya. Abstrak, di mana abstrak ini adalah satu paragraf ya, isinya satu paragraf singkat, tetapi berisi dari sejak pendahuluan, latar belakang sampai dengan kesimpulan. Jadi hanya beberapa kalimat tapi sudah menggambarkan semuanya. Pendahuluan, metode,
hasil pembahasan dan kesimpulan. Nah, ini hasil dari penelitiannya si Wahyu, Bagja, dan Okti. Nah, biasanya dari hanya membaca abstrak saja, itu kita sudah akan mendapatkan satu gambaran isi tulisan tersebut. Itu adalah fungsinya abstrak gitu. Jadi kadang-kadang orang yang mungkin tidak punya waktu banyak, tidak akan membaca semua tulisan kita, tetapi cukup dari abstraknya saja. Oleh karena itu, abstrak memang harus menggambarkan keseluruhan dari isi tulisan. Nah, ini biasanya tidak mudah ya, tidak mudah. Ini butuh jam terbang yang tinggi juga untuk menulis sebuah abstrak yang baik. Kemudian tadi juga diminta kata kunci ya, Bapak Ibu. Di sini ada kata kunci. Kata kuncinya apa? Dia dukungan sosial, teman sebaya, perilaku bullying, dan perundungan. Berikutnya kita lihat di sini pada bagian pendahuluan. Ya, di pendahuluan itu sebagaimana yang sudah kita pelajari pada modul 4, di sini mampu merefleksikan latar belakang kenapa tulisan kita itu menjadi penting. Nah, sebelum itu mungkin kita perlu dulu memberikan gambaran terkait dengan judul ini. Misalnya diberikan dululah pembaca itu penjelasan mengenai fase remaja. Fase remaja itu apa sih, begitu ya. Kemudian apa yang terjadi pada saat masa remaja. Nah, di sini misalnya masa remaja dalam perkembangannya mengalami perubahan pada berbagai aspek kejiwaan remaja. Nah, misalnya seperti itu. Di mana pada masa-masa itu, nah nih, kalau Bapak Ibu lihat paragraf terakhir, dua kalimat terakhir pada paragraf pertama. Maaf. Selanjutnya Paramitasari 2012. Artinya ini mengacu pada apa yang dituliskan oleh Paramitasari pada tahun 2012 ya. Mensitasi ini. Selanjutnya Paramitasari 2012 menyampaikan bahwa ketika usia remaja sering mengalami kesulitan untuk mengontrol atau menguasai emosi. Nah, dengan memahami dan menguasai gejolak emosinya, para remaja mampu menyesuaikan diri dengan keadaan di lingkungan di mana mereka berada. Ya, itu pembaca diajak dulu untuk satu pemahaman mengenai remaja itu apa sih, kemudian apa yang terjadi pada saat masa remaja. Kemudian jangan lupa ya, berikutnya adalah data. Data dari apa yang sudah dilakukan oleh peneliti lain atau instansi lain. Ini juga menjadi penting. Ya. Tadi aspek logos ya. Ini memenuhi aspek logos. Jadi ada data, nggak asal ngomong. Yang saya kotak merah ini Bapak Ibu, jadi berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan disebutkan bahwa 1,2 miliar penduduk atau 18% penduduk ini adalah remaja. Nah, itu data tingkat dunia. Kemudian di Indonesia sendiri seperti apa? Sedangkan di negara Indonesia tahun 2014 terdapat 65 juta jiwa atau 25% remaja. Nah, itu data dari Kemenkes 2014 ya. Jadi kalau ditanya data dari mana, kita punya dasar, kita punya bukti, kita acu dari laporan dari Kemenkes tahun 2014. Nah, berikutnya juga nih, mungkin ada yang masih bertanya-tanya, bullying itu apa sih, gitu ya. Ini penulis juga mencoba membawa pembaca untuk satu pemahaman dulu. Nah, bullying itu apa sih? Yang saya kasih kotak merah di paragraf kedua itu. Ya, jadi bullying yaitu suatu aksi secara agresif tertentu yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan atau kehancuran secara kontinu dan menyebabkan hilangnya ketidakseimbangan kekuatan. Ini mengacu pada NINI 2016. Ya. Itu penting untuk kita state di pendahuluan. Jadi berikutnya pembaca sudah sama-sama satu ide, satu pemikiran dengan kita. Kita bawa dulu pembaca paham tentang bullying itu apa, remaja itu yang bagaimana begitu. Nah, di sini dia juga mencoba menuliskan gitu ya, bahwa sebenarnya apa sih yang
berpengaruh atau menjadi penyebab terhadap terjadinya bullying pada peserta didik. Nah, dia tuliskan pendapat dari Rybakova dan Valieva. Artinya itu apa? Faktor yang umum terjadi ya, faktor-faktor yang secara general yang membuat jadi adanya bullying itu. Yang pertama faktor keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga kelompok sebaya, 4 kondisi lingkungan sosial, dan yang kelima tayangan televisi, internet, media sosial, dan media cetak. Kemudian penulis di sini juga menyampaikan tentang beberapa jenis bullying pada pelajar. Ya. Di antaranya adalah yang secara fisik, secara verbal, relasional, dan cyberbullying. Nah, dia menyampaikan dulu seperti itu. Nah, nanti setelah si penulis itu melakukan penelitian, nanti akan ketahuan di tempat di mana beliau melakukan penelitian sebenarnya apa sih yang membuat terjadinya bullying, ada apa enggak, seperti itu. Jadi dia sudah gambarkan dulu nih pada saat membuat latar belakang atau pendahuluan. Nah, pada paragraf terakhir bagian pendahuluan, disitulah akan ditekankan apa pentingnya kajian ini. Pentingnya penulis mengkaji tentang bullying di SMA Taruna Andhika Kota Bogor. Nah, di sini di-state oleh penulis, maraknya perilaku bullying di kalangan pelajar perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Maka untuk itu dilakukan studi yang mengkaji bagaimana dukungan sosial teman sebaya dengan perilaku bullying terutama di SMA Taruna Andhika Kota Bogor. Nah, berikutnya adalah manfaatnya apa, ya. Di situ pada kalimat terakhir ya, Bapak Ibu bisa lihat bahwa dengan adanya kajian ini akan dapat menambah informasi bagi peserta didik khususnya mengenai perilaku bullying di sekolah dan sebagai bahan informasi agar setiap sekolah dapat meningkatkan program anti-bullying yang tepat bagi peserta didik dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Nah, sudah. Jadi dari berbagai tulisan yang dia baca, akhirnya penulis menganggap bahwa inilah pentingnya melakukan kajian tentang perilaku bullying di SMA Taruna Andhika. Kemudian manfaatnya apa? Beliau men-state-nya di kalimat terakhir dari bagian pendahuluan. Nah, untuk mencapai tujuan itu tadi, maka itu dituangkan dalam metode ya. Ini bagian kedua dari sebuah tulisan. Setelah pendahuluan adalah metode. Nah, metodenya apa? Nah, di sini penulis melakukan kajian dengan menggunakan metode deskriptif analitik kuantitatif dengan menggunakan cross-sectional data untuk menggambarkan dukungan sosial teman sebaya terhadap tindakan bullying. Begitu. Nah, populasinya adalah seluruh peserta didik kelas 11 dan 12 SMA Taruna Andhika. Nah, setelah dijelaskan metodenya yang dipakai seperti apa, beliaunya kan melakukan penelitian dan ini adalah hasilnya dituangkan dalam bagian ketiga tubuh tulisan ilmiah atau makalah dalam bentuk hasil dan pembahasan. Ya. Di sini dalam menyajikan hasilnya, penulis menggunakan juga tabel. Nah, ini saya tampilkan salah satu contoh tabel yang beliau buat ya. Jadi kan tadi bisa divisualisasikan dalam bentuk tabel, grafik, ilustrasi, gambar, kan begitu ya. Ini beliau menggunakan tabel. Jadi di sini tabel 5 mengenai hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan perilaku bullying. Ya, di tabel ini merupakan satu ringkasan dari kuesioner yang beliau sebar terhadap siswa. Di mana dukungan sosial ini dibagi menjadi dua, ada dukungan sosial yang negatif dan dukungan sosial yang positif, gitu ya. Kemudian perilaku bullying. Ini yang berperilaku bullying dan yang tidak berperilaku, kemudian total dan sebagainya. Nah, ini adalah suatu ringkasan dari apa yang kita lakukan sebenarnya. Nah, kemudian terakhir adalah kesimpulan.
Ya, kesimpulan di sini dari hasil yang sudah didapatkan oleh penulis, maka kesimpulannya adalah nih bisa dibaca pada paragraf pertama ya, Bapak-Ibu. Hasil studi yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik di SMA Taruna Andika lebih banyak yang memberikan dukungan secara positif dibandingkan yang negatif. Nah, tadi kita lihat ya, pada tabel 5 kan seperti itu. Jadi yang positif ini jauh lebih banyak dibandingkan yang negatif. Kemudian yang kedua, peserta didik di SMA Taruna Andika mempunyai kecenderungan berperilaku bullying dibandingkan yang tidak. Nah ini, ternyata dari situ ketahuan kan, dari kuesioner, dari melakukan penelitian ketahuan, oh ternyata rata-rata di SMA Taruna Andika Bogor ini kok mereka punya kecenderungan untuk berperilaku bullying gitu. Kemudian yang ketiga, terdapat hubungan antara dukungan sosial teman dengan perilaku bullying. Yang keempat, peserta didik SMA Taruna Andika beresiko berperilaku bullying dibandingkan yang tidak mendapat dukungan sosial. Nah, itu ada 4 kesimpulan yang ditarik oleh penulis dari hasil investigasi dia, penelitian dia. Nah, yang sebagaimana saya sampaikan di awal ya, bahwa dari hasil kesimpulan itu mestinya ada rekomendasi yang kita tawarkan, saran. Sarannya apa sih? Nah, ini penulis menyebutkannya di paragraf kedua. Atas dasar kesimpulan tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan, yaitu yang pertama, membangun lingkungan sekolah di mana peserta didik dapat bersosialisasi dengan teman-teman di sekitar sekolah, agar memiliki relasi hubungan pertemanan yang baik dan terhindar dari perilaku bullying, serta lebih memilih kegiatan-kegiatan positif, baik di dalam maupun di luar sekolah. Jadi situasi atau lingkungan sekolah itu harus dibangun agar peserta itu dapat bersosialisasi dengan teman-teman di sekitar sekolah. Nah ini penting untuk apa? Untuk menghindari perilaku bullying tadi. Karena tadi hasilnya kan begitu ya, ternyata peserta didik di SMA Taruna Andika itu mempunyai kecenderungan untuk berperilaku bullying. Maka ini adalah saran dari penulis yang pertama seperti ini. Kemudian yang kedua, sekolah perlu meningkatkan program anti bullying yang tepat bagi peserta didik. Nah, di samping itu sekolah juga mestinya perlu mengambil suatu tindakan atau program untuk mencegah bullying ini gitu ya. Karena tadi itu, bahwa ternyata murid-murid di sana kok kecenderungannya seperti itu begitu. Kemudian yang ketiga, diperlukan kajian lebih mendalam tentang perilaku bullying dengan menggunakan variabel lain seperti lingkungan pendidikan di rumah, konsep diri. Nah, ini juga penulis memberikan saran bahwa mungkin ada faktor-faktor lain apa sih yang menyebabkan para peserta didik di situ memiliki kecenderungan untuk bersikap tadi bullying itu. Mungkin ada hal-hal lain yang sebenarnya lebih mendasar yang menyebabkan mereka melakukan itu gitu. Nah, ini adalah saran dari si penulis. Nah, jangan lupa pada bagian akhir dari tulisan adalah bagian referensi. Bagian referensi ini adalah bagian tadi penjelasan dengan referensi yang kita citasi pada tulisan, tapi di sini adalah versi lengkapnya. Kita mengacu ke tulisannya Afros, Asia, Amelia, Baron, Dara, dan sebagainya. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari kegiatan belajar 1 ini adalah yang pertama mengenai hakikat dan proses menulis tadi, kemudian tadi perhatikan format penulisan, di mana kita akan nulis, di mana kita akan publikasikan, kita ikuti format penulisan yang diminta. Dan yang lebih penting dari itu semua adalah praktekkan. Ini yang kadang-kadang sulit ya, tapi bagaimanapun kita harus mempraktekkan. Kalau nggak praktek, kalau hanya sekedar teori itu gampang gitu. Yang sulit kan prakteknya. Jadi kita harus praktek untuk bisa menguasai. Penting kita melakukan praktek menulis